Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai himpunan dan aplikasinya. Nah, apakah kalian pernah mendengar apa itu himpunan? Himpunan adalah suatu kelompok atau kumpulan dalam matematika. Apakah kalian penasaran? Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siva Sitin Rajijah dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2C dengan NIM 24070014040. Dengan adanya video ini, saya ajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Matematika 1. Langsung saja pada materi yang pertama adalah pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang didefinisikan secara jelas. Nah, objek tersebut bisa berupa benda, hewan, bilangan, orang, dan lain sebagainya. Contohnya, seperti kumpulan pada huruf vokal. Di antaranya ada huruf A, E, I, O, dan U. Nah, ada juga kumpulan hewan yang berkaki dua. Di antaranya ada itik, ayam, burung, dan sebagainya. Kalau pada bilangan ada kumpulan bilangan genap yang kurang dari 10. Di antaranya ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Jika ada soal yang bertanya kumpulan anak pintar, nah itu tidak termasuk kepada himpunan dikarenakan didefinisikannya kurang jelas. Namun jika pertanyaan itu kumpulan 10 anak pintar, nah itu baru bisa disebut dengan himpunan. Yang selanjutnya adalah notasi pada himpunan. Notasi pada himpunan ada beberapa yang harus kita ketahui. Di antaranya ada huruf besar dan huruf kecil. Jika awalannya huruf besar, itu biasanya disebut notasi. Sedangkan jika huruf kecil itu biasanya disebut dengan anggota dari himpunan tersebut. Nah, ada juga setelah notasi tersebut sebelum anggotanya itu selalu dimasukkan pada dua kurung. Nah, dua kurung itu, dalam kurung itu dinotasikan atau disebut dengan kurung kurawal. Pada himpunan itu adalah bagian penting. Contohnya dalam penulisannya A dengan notasi sama dengan kurung kurawal. Nah, 2, 4, 6, 8, dan 10 tutup kurung kurawal. Seperti itu. Yang selanjutnya ada cara penyajian dalam himpunan. Cara penyajian dalam himpunan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menuliskan semua anggotanya. Contoh, tuliskan himpunan dari bilangan 6 bilangan pertama. Nah, jawabannya kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang selanjutnya ada bilangan genap yang kurang dari 10 tetapi negatif. Jawabannya negatif 2, negatif 6, negatif 8, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, dan negatif 10. Nah, yang kedua dalam penyajian himpunan adalah menuliskan sifat-sifat yang dipenuhi dalam anggota. Jadi contohnya yang tadi adalah A, himpunan bilangan asli dari 1 sampai 6. Terus
Yang keduanya adalah himpunan bilangan genap negatif atau himpunan 5 bilangan genap negatif. Nah, yang ketiga ada notasi. Jadi dinotasikan. Caranya kurung kurawal X, di mana X elemen bilangan asli kurang dari 6. Sedangkan yang bawah adalah X, di mana X bilangan genap 4 bilangan genap negatif. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada simbol-simbol pada himpunan. Ini sangat penting dikarenakan nanti pada soal-soal ada disebutkannya bukan ini himpunan bulat, ini bilangan asli, tetapi nanti akan disimbolkan seperti yang ada di sini. Mari kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada elemen. Elemen adalah anggota atau unsur yang ada pada himpunan tersebut. Dan yang di bawahnya ada bukan elemen. Kalau bukan elemen, biasanya dinotasikan dengan huruf E namun dicoret. Nah, dan yang seterusnya ada X elemen A yang merupakan anggota himpunan A. X merupakan anggota himpunan A. Nah, terus U adalah himpunan universal atau semesta. N himpunan bilangan asli yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan seterusnya ada himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat itu dinotasikan dengan huruf Z. Huruf Z ini contohnya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ada huruf Q. Nah, huruf Q ini diartikan dengan himpunan bilangan rasional atau bisa disebut dengan pecahan. Terus ada notasi dengan huruf R. Huruf R adalah himpunan bilangan asli atau semua bilangan. Terus C untuk himpunan bilangan kompleks dan W untuk himpunan bilangan caca. Dari bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang seterusnya adalah himpunan semesta atau himpunan universal. Himpunan semesta adalah himpunan yang semua anggotanya sedang dibicarakan. Biasanya himpunan semesta atau universal ini dinotasikan dengan U atau S. Contohnya himpunannya adalah huruf vokal. Nah, cara penulisannya yaitu U sama dengan A, E, I, O, U, atau bisa juga dengan S sama dengan A, E, I, O, U, dan itu memakai kurung kurawal. Seperti itu. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan biasanya dinotasikan dengan kurung kurawal, namun di dalamnya tidak ada apa-apa. Tidak ada angka 0 atau yang lainnya. Atau bisa juga dengan yang dituliskan di sini. Contohnya adalah himpunan hewan yang berkaki 10. Emang ada hewan yang berkaki 10? Kan enggak ada. Nah, jadi cara penulisannya yaitu S atau A sama dengan kurung kurawal kosong atau tidak ada isinya, dan bisa juga huruf 0 yang dicoret. Nah, seperti itu. Ada juga bilangan ganjil antara 5
antara 3 dan 5, kan itu tidak ada. Nah, jadi himpunan kosong hasilnya kurung kurawal kosong atau 0 dicoret seperti ini. Materi yang selanjutnya adalah himpunan berhingga dan tidak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya itu terbatas, namun dapat dihitung. Sedangkan himpunan tidak berhingga adalah himpunan yang anggotanya tidak terbatas dan tidak dapat dihitung. Contoh yang himpunan berhingga. Nah, di sini adalah ada A sama dengan X, di mana X kurang dari min 5 atau lebih dari 3, lebih sama dengan lebih dari 3. X elemen bilangan bulat. Nah, A merupakan himpunan dari sama dengan 3, yaitu min 6 dan min 7, atau X lebih dari sama dengan 3, yaitu 3, 4, dan 5. Nah, kalau hitungan himpunan yang tidak berhingga, contohnya X di mana min 5 lebih dari X lebih dari 4, elemen X elemen bilangan bulat. Nah, B merupakan himpunan X di mana lebih dari min 5 dan X kurang dari 4, yaitu X elemen bilangan bulat. Jawabannya adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, itunya kan himpunan terhingga tidak terhitung atau tidak terbatas dan tidak bisa dihitung. Jadi hanya bisa sampai seterusnya gitu. Nah, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.